Renungan pagi 10 September. Neraka. Matius 25 ayat 46, orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Wahyu 14 ayat 11. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan siapa saja yang telah menerima tanda namanya. Wahyu 14 ayat 11. Neraka seringkali bukan topik yang ringan untuk dibicarakan. Kalau kita merasa sedih saat memikirkannya, itu mungkin karena kita belum benar-benar memikirkan kenyataannya. Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat kegelapan yang paling pekat, dengan penyiksaan yang tak pernah berhenti, rasa haus yang tak bisa dipuaskan, dan api yang terus membakar. Neraka begitu menakutkan sehingga ada orang yang berpikir bahwa Allah yang penuh kasih tidak mungkin mengirim orang ke sana. Namun, Yesus seringkali berbicara tentang neraka dan orang-orang yang akan ke sana. 13% dari ajarannya merujuk pada penghukuman kekal dan neraka. Bahkan 2/3 perumpamaannya berkaitan dengan kebangkitan dan penghakiman. Yesus tidak sedang bersikap kejam atau dramatis. Dia hanya menyampaikan kebenaran yang memang perlu kita dengar tentang neraka. Gehenna adalah nama tempat pembuangan sampah di luar tembok Yerusalem yang terkenal karena api dan bau busuknya yang tak pernah berhenti. Orang-orang membuang sampah termasuk bangkai binatang ke sana, dan api terus-menerus membakarnya. Yesus menggunakan Gehenna sebagai gambaran neraka, tempat di mana Markus 9 ayat 48, ulat-ulatnya tidak mati dan apinya tidak dipadamkan. Yesus menggambarkan surga dan neraka dengan istilah yang sama. Kekal. Matius 25 ayat 46, orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Neraka akan ada selama surga ada. Allah tidak ingin ada orang yang masuk neraka, itulah sebabnya Dia memberi kita jalan keselamatan. Tapi sebagai Allah yang adil, Dia tidak bisa membiarkan kejahatan lolos tanpa hukuman. Neraka adalah tempat di mana kejahatan dihukum. Dan kejahatan terbesar yang bisa dilakukan seseorang adalah memilih untuk tidak percaya kepada Allah, menyangkalnya, dan menolak tawaran keselamatannya. Perenungan, bagaimana kita menggambarkan neraka dalam pikiran kita? Siapa yang akan pergi neraka? Ketika Paulus memikirkan orang-orang yang belum mengikut Kristus, dia berkata, Roma 9 ayat 2, "Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati." Bagaimana perasaan kita tentang masa depan kekal dari orang-orang yang kita tahu, bahkan mungkin orang yang dekat dengan kita, jika mereka tetap menolak Kristus?